Dalam strategi trading, bikin plan aja nggak cukup. Kita juga harus tahu yang namanya rules cancel. Karena nggak semua plan yang awalnya kita buat ini akan valid selamanya. Akan ada momen di mana plan yang kita buat ini sudah tidak valid dan perlu kita batalkan. Dan di video kali ini saya akan tunjukin sama kalian semua bagaimana cara melihat area yang masih valid untuk kita pertahankan dan mana area yang sudah tidak valid dan perlu kita batalkan. So, pastiin untuk nonton video ini sampai selesai. Sebelum kita lanjut, seperti biasa kalian bisa klik tombol subscribe dulu dan nyalain loncengnya biar kalian dapetin update-update dari video berikutnya. Kalau kalian lihat di video-video sebelumnya di dalam channel Kampus Trader gitu ya, kita kan sering banget share. Saya sering banget share sama kalian semua kalau kita hanya menggunakan 3 step untuk membuat sebuah trading plan. Yang pertama, kita always follow trend. Kita menggunakan market structure sehingga kita tahu trennya sedang naik atau trennya sedang turun. Nah, selanjutnya kita menggunakan area supply and demand. Kalau tadi di yang market structure kita nentuin kapan uptrend, kapan downtrend, dan pertanyaan kedua adalah di mana kita harus entry-nya kan gitu. Nah, kita entry di area supply and demand. Area supply and demand ada 4. Ada rally based rally, drop based drop, rally based drop, sama drop based rally. Ada 4 itu. Nah, yang selanjutnya, yang ketiga kita perlu konfirmasi. Karena di setiap pair ini pasti ada banyak area supply and demand. Bingung nih, Mas harus ngambil yang atas apa yang bawah atau ada yang berapa? Ada 5 area misalnya. Nah, kita pakai konfirmasi menggunakan Fibonacci retracement. Saya pribadi hanya mengambil area supply and demand yang ada di dalam level Fibonacci 0382 atau 0618. Dengan cara seperti ini kita sudah dapat mempunyai entry point yang punya probabilitas yang tinggi. Nah, setelah saya membuat sebuah plan menggunakan 3 step tersebut, dan berarti kan saya sudah mendapatkan trading plan yang valid nih. Tapi ada masanya di mana trading plan yang sebelumnya valid ini jadi nggak valid. Nah, ini kita coba contohin dulu area yang sebelumnya valid gitu ya. Nah, ini kita masuk ke dalam market AUD CHF ya. Seperti yang kita lihat tadi, kita mau cari dulu area yang valid dulu. Di sini kalau kita lihat dia membentuk higher. Kemudian di sini dia membentuk higher low ya. Sorry, ini adalah lower high. Jadi lower high di sini tuh maksudnya adalah dia membentuk puncak yang lebih rendah dari puncak sebelumnya. Nah, kemudian di sini dia membentuk low ya. Ini membentuk low dan di sini dia membentuk lower low. Kenapa ini dikatakan lower low? Karena dia membentuk lembah yang lebih turun atau yang lebih dalam dibandingkan lembah yang sebelumnya, low sebelumnya gitu. Nah, kalau misalnya berdasarkan ilmu market structure ini sudah menandakan sedang downtrend, berarti fokusnya kita tinggal mencari area supply and demand. Area supply and demand kita masuk ke step yang kedua. Step yang kedua kita mencari area supply and demand, berarti area kalau area turun atau downtrend itu mencari area supply kan. Nah, area supply ini ada banyak banget ya. Ada satu di sini, kemudian ada lagi area yang ini, ya ini ada area, kemudian ada area yang di tengah sini ya. Kemudian ada area lagi yang di tengah sini, itu banyak banget. Nah, kita tinggal pilih areanya mau yang mana. Makanya kita perlu step yang ketiga, yaitu konfirmasi area. Kita hanya mengambil area supply atau area demand yang berada di level Fibonacci 618 atau 382. Nah, di sini kelihatan yang ada di dalam area itu cuman di yang tengah ini aja, supply yang paling tengah ini. Dia berada di level 618. Ya udah, berarti yang lainnya kita hilangkan, eliminasi. Berarti adalah area yang valid seperti ini. Kita tinggal tentuin kan area entry-nya mau di mana, cut loss-nya mau di mana, take profit 1 2 3 sampai berapapun yang teman-teman mau, ini di mana. Selesai. Ini adalah plan kita. Oke? Nah, sudah valid nih ya kan, sedang downtrend ya, trennya pertama sedang turun. Kemudian ada area supply and demand dan berada di level 618. Ini adalah plan yang valid. Nah, yang selanjutnya ini ada di pair XAU USD ya. Kalau misalnya kita lihat sekarang di XAU USD ini sedang uptrend. Kenapa bisa dibilang uptrend? Karena kita lihat di sini dia membentuk higher, kemudian dia di sini membentuk apa? Lower high karena dia membentuk puncak yang lebih rendah dari puncak sebelumnya dan dia membentuk low, ini low ya. Kemudian dia membentuk lower low. Nah, di sini tapi dia membentuk higher high. Kalau dia membentuk higher high ini kita sebut yang namanya reversal pattern to buy. Nah, ketika dia membentuk reversal pattern to buy berarti kita mencari area supply and demand, area demand berarti ya. Nah, di sini ada banyak di area demand di XAUUSD. Ada satu di sini ya kan. Kemudian ada lagi kumpulan area-area supply and demand, area-area demand di sini ya. Ada area ini juga gitu kan. Nah, pakai step yang ketiga tadi, verifikasi dengan Fibo level. Yang paling valid ada yang di 618 ini. Ya udah, berarti yang dua di atas tadi ini kita cancel.
kita hanya entry di area ini. Kita tinggal tentuin entry-nya di harga berapa, cut loss-nya di harga berapa, TP1, 2, 3-nya di angka berapa. Selesai. Ini adalah plan valid kita. Nah, saya tadi sudah dapetin 2 plan valid di AUD-CHF sama XAU USD ya. Dan di AUD-CHF ini saya punya area supply karena di sini market structure-nya sedang downtrend dan ada area Fibo-nya di area supply saya. Kemudian kan saya tinggal menunggu nih ya, saya tinggal menunggu untuk harga sekarang itu menjemput atau nge-trigger area supply saya. Market kan selalu bergerak dan kita nggak ada yang tahu market ini bergeraknya mau kemana. Nah, let's say, nah ini kita coba majuin chartnya dan ternyata kondisi di AUD-CHF saat ini area supply saya masih di atas. Nah, perhatikan kondisi terkini di AUD-CHF. Dia membentuk market structure baru. Di sini dia menandakan yang saya lingkarin, dia membentuk lower low baru. Ya, dia membentuk lower low baru. Ketika dia membentuk lower low baru, ya, LL baru, berarti dia membentuk market structure yang baru, ada pattern yang baru. Nah, kalau ada kondisi seperti ini, saya pribadi akan cancel. Ya, di sini saya kenapa sell karena dia membentuk market structure sedang downtrend. Makanya saya entry di supply di 618 yang ini. Kalau dia membentuk market structure baru, dia membentuk low, terus lower low lagi, berarti dia membentuk keseluruhan market structure yang baru. Yang atas saya cancel berarti. Dan sekarang plannya saya adalah tinggal menunggu apakah ada area supply yang valid untuk saya entry di segmen yang baru ini. Kalau nggak ada ya udah kita next pair aja. Kalau saya seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke yang XAU USD. Ini di time frame 1 jam atau 60 menit ya. Kenapa saya entry di area demand, area rally base rally ini? Karena dia sudah memenuhi semuanya. Secara market structure-nya sedang uptrend, dia membentuk higher high, kemudian ada area demand dan juga ada di 618. Ingat, plan saya katakan valid kalau memenuhi 3 tersebut. Step pertama market structure, supply and demand, yang kedua dan yang ketiga adalah konfirmasi. Nah, balik lagi, chart itu kan terus bergerak, ya kan? Chart terus bergerak, naik, bisa turun. Nah, kondisi saat ini di XAU USD harganya makin naik, which is apa? Pivot high yang terbaru ini makin naik ke atas. Nah, ketika dia membentuk pivotnya baru atau pivotnya makin naik ke atas, si Fibo-nya ini yang awalnya di dalam area, ini kalau kita replay sebelumnya, sebelum dia makin naik ke atas, si 618 ini ada di dalam area. Ini kalian perhatikan. Ya, saya bantu garisin biar lebih clear. 618 itu udah di garis hitam yang ini. Tapi ketika marketnya terus bergerak ke atas, nah ini masih di dalam nih, yang awalnya di sini naik jadi di atas ini, makin dekat sama proksimal dia. Terus harganya juga makin naik lagi ke atas sekarang. Nah, ketika harga makin naik ke atas, di 618-nya sudah keluar dari zona demand kita. Nah, ini perhatikan. Areanya sih masih tetap di situ. Area demand-nya masih tetap ada, rally base rally di sana. Secara market structure-nya masih valid dia untuk uptrend juga karena higher high baru, dia belum membentuk market structure baru. Tapi ada satu poin, step ketiga saya ini hilang. Konfirmasi menggunakan si Fibonacci levelnya. 618-nya yang awalnya tadi saya mau di dalam area ini sudah keluar dari area saya. Walaupun ini areanya masih valid, masih fresh, belum pernah kejemput sama sekali, ya saya cancel. Karena saya patuh sama rules yang saya pakai gitu. Saya disiplin. Jadi saya kalau ada 3 step tersebut yang enggak valid lagi atau yang tidak sesuai lagi dengan plan yang awalnya tadi, saya akan cancel. Gitu. Nah, di sini di XAU USD walaupun demand-nya masih bagus, market structure-nya juga masih di market structure yang sama, tapi Fibo-nya keluar ya udah saya cancel. Tapi Mas nanti kalau misalnya kejemput gimana dan harusnya bisa profit tapi Mas udah cancel ya nggak apa-apa gitu karena saya patuh sama rules-nya saya. Rules entry saya adalah rules cancel-nya saya. Nah, jadi intinya apa? Teman-teman kan tahu ya, saya pribadi entry hanya menggunakan 3 step tersebut. Saya menggunakan market structure untuk nentuin trend, sama saya menggunakan supply and demand untuk entry areanya di mana, sama konfirmasi menggunakan Fibo-nya. Nah, ketika misalnya saya kan pending order nih berarti kan. Nah, harga saya ini bisa kejemput bisa nggak kejemput gitu, pendingan order saya. Nah, saya cek lagi. Ketika pendingan order saya sudah tidak sesuai dengan 3 step di awal yang saya pakai, ya saya perlu cancel. Nah, ini bisa dari 2 sisi. Dari sisi market structure. Dari sisi market structure, kalau dia membentuk market structure baru misalnya, saya perlu cancel. Kenapa? Kalau dia membentuk market structure baru, berarti kan harga bisa lebih jauh lagi dari pending order saya sebelumnya kan. Harga sudah terlalu jauh dan saya bisa memanfaatkan momentum yang ada dan lebih dekat. Sebetulnya seperti itu. Kayak tadi di AUD-CHF kan gitu. Nah, saya perlu cancel yang atas. Nah, kalau misalnya ada yang sisi kedua dari Fibonacci-nya. Fibonacci-nya kalau pas saya entry nih, area supply atau area demand ini berada di 618 atau 382. Pas saya cek lagi di kemudian harinya misalnya atau di mungkin beberapa waktu ke depannya lagi saya cek ternyata area demand atau supply saya ini si Fibo-nya sudah geser. Jadi keluar dari area saya.
Nggak sesuai dong dengan step saya awal kan, ya udah saya cancel, that's it. Perkara nanti mau kejemput gak kejemput ya itu urusan nanti, tapi saya tetap disiplin dengan rules entry tradingan saya. Nah terus Mas, kapan kita harus cancelnya? Berarti Mas Arya mantengin chart dong, kalau misalnya tahu ini harus di cancel, ini harus gak di cancel, ya enggak. Saya pribadi ada jam tradingnya, jadi nggak saya terus-terusan buka market, buka laptop gitu ya, terus saya tradingin, mantengin terus, ya enggak. Saya punya jam charting teman-teman, biar lebih efisien dan juga disiplin. Kalau pagi saya biasanya charting dari jam 9 pagi. Saya mulai buka laptop, buka komputer dan kita mulai charting ya. Saya mulai charting, kalau ada entryan yang valid saya entry, kalau nggak ada ya selesai. Nah kemudian saya melakukan aktivitas saya seperti biasa sehari-hari. Di malam hari sebelum tidur, biasanya jam 9, jam 10 malam saya buka lagi TradingView saya, MetaTrader saya. Saya cek gitu, apakah plan yang misalnya tadi pagi yang valid, ini masih beneran valid apa enggak, udah kejemput atau belum. Nah, itu saya cek lagi. Dan ada kemungkinan kan yang valid masih tetap valid, yang valid awalnya jadi nggak valid. Nah yang nggak valid ini entah dia membentuk market structure baru, harganya makin jauh, atau Fibo-nya keluar, ya itu saya cancel, that's it. Jadi kita perlu punya frameworknya dan gak perlu mantengin chart lagi yang mungkin seperti kalian bayangkan. Nah itu aja video dari saya kali ini teman-teman. Kalau misalnya ada pertanyaan terkait dari bahasan kita di video kali ini, kalian boleh komen di kolom komentar di bawah, nanti kita coba jawab gitu ya. Dan buat kalian yang mungkin belum masuk ke dalam portal komunitas Kampus Trader, linknya ada di bawah, kalian tinggal join aja gratis. Kalian bisa diskusi di sana dan manfaatin semua value yang ada di dalam portal kita. Itu aja teman-teman, thank you so much dan jangan lupa like video ini ya dan subscribe kalau belum subscribe. Thank you so much dan sampai ketemu di video-video berikutnya.